Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini nama saya Miranda Alifaristi dengan NIM 2017 Di sini saya akan mempresentasikan tentang resum. Yang pertama adalah dalam saya akan contohkan contoh resum. Dalam menulis resum, usahakan menggunakan kertas yang bersih dan berkualitas. Jangan ada coretan, dan ketika memilih huruf itu harus dengan baik. Aturan format resum serapi mungkin dan enak dibaca. Di samping kerapian, bahasa yang digunakan untuk menulis resum harus menggunakan bahasa yang bagus, yang baku. Tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele. Dalam bagian pembuka, resum dapat menggunakan berbagai macam judul. Judul yang dipilih paling tidak mencakup nama judul. Nah, secara lengkap sehingga memudahkan orang atau manajer membaca secara lengkap, memudahkan untuk menghubungi mereka maksudnya. Terus isi dari resume tersebut harus jelas poin-poinnya. Lalu pada bagian tujuan karya dapat menyatakan tujuan secara umum maupun khusus. Saya akan menyebutkan tujuan umumnya dulu ya. Di tujuan umumnya itu ada memasuki atau mengisi pada level penjualan, pemasaran, keuangan atau produksi dan lain sebagainya. Yang kedua ada mengisi lowongan kerja untuk posisi staf akuntan. Yang ketiga ada resepsionis. Lalu di tujuan khususnya itu sendiri itu ada mengisi posisi staf penjualan untuk membantu organisasi manajemen bisnis retail. Yang kedua ada mengisi posisi staf akuntan di kantor akuntan pabrik. Selanjutnya memasuki posisi supervisor. Yang ketiga ada responsif di perusahaan. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada dalam pembuatan resum. Yang pertama ada resum dibuat terlalu panjang. Nah, resum dibuat terlalu panjang ini tuh membuat resum berkesan tidak tegas dan kemungkinan besar memasukkan data yang tidak relevan sehingga tidak mencapai sebuah sasaran gitu loh. Kalau misalnya kita membuat resum kan harus tepat gitu, harus harus dituju ke satu orang itu. Jadi kita harus tepat di satu sasarannya itu. Terus yang kedua yaitu resum yang ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi atau data yang cukup bagi pembaca. Jadi kalau kita membuat resum kita harus memberikan informasi atau data kita agar data kita bisa dibaca jika mereka memerlukan informasi dari kita. Lalu yang ketiga, format penulisan resum kurang baik. Kurangnya memperhatikan tanda baca dan sejenisnya sehingga sulit dimengerti. Nah, biasanya kan kita sering ya menyepelekan tanda baca di resum. Tanda baca titik itu harus besar hurufnya dan lain sebagainya. Itu biasanya kita lewati. Kita biasanya kan jarang memperhatikan seperti itu. Nah, itu tuh harus diperhatikan. Lalu terlalu banyak penggunaan kalimat yang bersifat kompleks. Alangkah baiknya kalau kalimat yang digunakan itu bersifat sederhana atau simpel, tidak perlu bertele-tele. Kita harus menggunakan bahasa yang seefektif mungkin agar dimengerti oleh si pembaca tersebut. Jika kita menggunakan bahasa yang bertele-tele, pastinya kita si pembaca kesulitan untuk memahami bahasa kita. Lalu resum mengandung banyak kesalahan ketik. Nah, di resum banyak mengandung kesalahan ketik ini kan biasanya kan kita sering ya kalau misalnya nggak usah ngeresum aja deh. Kalau kita membalas pesan. Contohnya saya mengambil contoh kita membalas pesan aja. Kita biasanya kalau membalas pesan juga kadang typo. Kita salah ketik. Nah, dianjurkan dalam membuat resum ini kita tidak boleh
tidak boleh harus meminimalisir salah ketik tersebut. Lalu pelamar tidak dapat menunjukkan secara tepat dalam resume. Nah, tujuan pekerjaan yang dikehendaki, posisi, dan bidang pekerjaan apa yang diminati. Jadi kita di resume itu harus jelas letak, harus jelas tujuan kita tuh sebenarnya tuh apa sih, tujuan kita pekerjaan yang kita minati di pekerjaan yang kita minati lah intinya. Kita tuh harus jelas gitu loh nulis resumenya, nggak boleh yang misal sebenarnya saya tuh pengen ini tapi kayak gini, itu tuh nggak boleh. Habis itu pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan. Pembaca akan ragu-ragu apakah itu realistis atau tidak. Contohnya itu seperti misal saya tuh bisa banget, saya tuh bisa ini loh, tapi kayak nggak bisa dinalar sama otak gitu loh, kayak terlalu maksud saya kayak terlalu melebih-lebihkan, atau bahasa gaulnya bisa disebut dengan lebay. Nah, itu tuh nggak boleh di dalam resume. Lalu ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Nah, biasanya kan ada si pelamar itu yang ingin diterima, tetapi dia itu kayak melebih-lebihkan gitu loh. Seperti contoh, saya mengambil contoh dari misal si penulis resume ini tidak bisa lancar mengkomunikasikan komputer, tapi dia menulis di resumenya itu kalau dia sangat ahli komputer, itu sama saja membohongi si pembaca. Saat dites ternyata tidak bisa apa-apa. Nah, itu menurut saya sangat tidak mungkin. Sekian dari presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.